sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Anies Baswedan 10 tahun yang lalu akhirnya terbukti saat ini. Ini terjadi setelah viralnya soal masalah pajak setelah adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pejabat Ditjen Pajak, yang itu berimbas hingga harta kekayaan dari si pejabat di Ditjen Pajak itu dikuak oleh publik. Dan akhirnya netizen kemudian mengaitkan dengan salah satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan kita lihat ya, seperti yang diangkat oleh salah satu media online yang mengangkat ataupun memberitakan pernyataan dari pegiat media sosial yang juga mantan politisi dari Partai Golkar, Andi Sinulinga, yang membuat cuitan dengan mencuitkan kembali potongan video dari Anies Baswedan yang pernah menyampaikan pernyataan terkait dengan pengelolaan pajak yang itu disebutnya terbukti terjadi pada saat ini. Jadi menurut Andi Sinulinga ini, Anies Baswedan sempat mengutarakan soal pengelolaan pajak itu di 10 tahun yang lalu. Dan pernyataan dari Anies Baswedan itu menurut Andi Sinulinga terbukti terjadi hari ini. Jadilah pengelola pajak yang baik, perkataan Anies 10 tahun lalu itu terkuak sekarang. Bagaimana buruknya mental para pengelola pajak rakyat kita. Terlalu lama rakyat dipaksa menjadi pembayar pajak yang baik, tapi mereka malah hidup bermewah-mewah di atas uang pajak rakyat tersebut. Tulis ataupun ungkap Andi Sinulinga di akun Twitter pribadi miliknya, sambil mencuitkan potongan video pernyataan dari Anies Baswedan di hadapan ratusannya, bahkan mungkin ribuan mahasiswa. Pada saat itu dia menyebut ataupun membahas terkait dengan soal pengelolaan pajak. Dan kalau kita lihat ya di pidato Anies Baswedan di potongan video itu, Anies menyoroti porsi pajak dalam APBN yang luar biasa besar. Sayangnya hal yang digembar-gemborkan pemerintah hanya menjadi pembayar pajak yang baik, bukan pengelola yang baik. Jadi selama ini yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya menggembar-gemborkan agar masyarakat ataupun agar publik dapat menjadi pembayar pajak yang baik, tidak kemudian dengan menjadi pengelola yang baik. Mestinya itu juga perlu diperbaiki. Jadi
makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar, kata Anies. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Ujar Anies seperti yang terlihat dalam video itu. Dia juga mengatakan, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Oleh karena itu, menurut Anies perlu ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk menjadi pengelola pajak yang baik. Jadi harus ada orang yang berani ambil keputusan untuk menjadi pengelola pajak yang baik, sehingga bisa mengelola pajak itu dengan baik dan tidak terjadi seperti fakta yang saat ini lagi viral dan jadi pembahasan publik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak. Jadi kata Anies seperti yang ada di video itu. Dan memang soal masalah pajak ini menjadi sorotan ya setelah adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah seorang pejabat di Ditjen Pajak di Kanwil Jakarta ya, yang itu kemudian ramai dibahas ya, karena ada netizen atau warganet yang membongkar ataupun mengungkap soal harta kekayaan yang dimiliki oleh ayah dari pelaku penganiayaan terhadap anak dari salah satu pengurus GP Ansor itu. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.